Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, eh, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin berdoa dulu ya. Jadi kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Ayo, Bismillahirrohmanirrohim. Baik, nah sebelumnya Ibu mau bertanya, minggu kemarin kita belajar apa ya? Alda ada yang tahu kita kemarin belajar apa ya? Apa yang unik, Bu? Ya, betul. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang kata-kata sifat. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tapi kayaknya belum pada semangat ya di sini. Apa kita mau ice breaking dulu ya? Oke. Nih, kalau Ibu bilang good morning everybody, how are you? Kalian bilang I'm fine, oke? Oke, Bu. Ya. Oke, mulai. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajarannya agar kalian mampu memahami pengertian kata sifat dan mengetahui fungsi kata sifat sehingga kalian mengetahui kata sifat memberikan informasi berupa ukuran, bentuk, usia, atau sifat seseorang. Jadi, kata sifat itu penting loh di kegiatan sehari-hari karena dengan kata sifat itu bisa menjelaskan suasana atau pengertian dalam bentuk sebuah kata sifat seseorang itu juga bisa. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum kata sifat itu? Apa sih kata sifat? Ada yang udah tahu belum anak-anak? Nah, Belum, Bu. jadi Ibu mau bercerita sedikit. Eh, Kalian ada yang tahu gak kisah bawang putih dan bawang merah? Nah, kisah bawang putih dan bawang merah itu kan ada dua. Bawang merah jahat, bawang putih baik. Iya, betul. Nah, itu termasuk kata sifat bukan? Jadi, kata sifat yang dimaksud itu bawang merah dengan sifatnya yang jahat, yang suka pemarah, dan bawang putih yang memiliki sifat baik hati, rajin, dan tidak sombong. Jadi, bawang merah itu bersifat jahat dan bawang putih bersifat baik. Nah, kata sifatnya itu berlawanan bukan? Kata baik bisa berjadi berlawanan ke arah kata jahat. Nah, di Bentar, sini, Mbak Giva, itu si Mas Ilham minta di ACC. ya Bu, bentar. Bu, gimana cara ACC-nya? Bentar, Bu. Gimana sih Bu caranya? Aduh ya Allah. Oh, itu muncul kan di iniannya.
Iya, Bu. Kalau dia mau minta join, Iya, udah. ya lanjut aja dulu sambil ngajar dulu aja. Nanti biar ini lagi. Iya, Bu. Oh. Nah, di sini Ibu menjelaskan dengan kata sifat. Kata sifat itu kata yang memperjelas keadaan atau kata yang memberikan informasi, karakteristik orang, benda mati, atau yang lainnya. Atau juga kata yang memperjelas sifat, keadaan, dan karakter semua benda, baik benda mati maupun benda hidup. Nah, jadi di sini kalian udah tahu kan kata sifat itu apa? Kata sifat itu bisa berupa sifat seseorang, bisa berupa kata benda, ataupun kata-kata yang menjelaskan suasana. Seperti Ibu kasih contoh ya. Uh, Ibu Ibu Dwi sangat cantik sekali. Kata sifat yang diambil dari kata-kata yang tadi Ibu jelaskan itu apa? Ya, kata sifat yang dijelaskan itu cantik. Kata cantik itu merupakan kata sifat. Nah, di sini Ibu ada contoh. Bentar. Nah, di sini ada contoh-contoh kata sifat. Bisa ada ramah, cerdas, jeli, rapi, optimis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, dan sopan. Ini termasuk contoh-contoh kata sifat ya, anak-anak. Nah, Ibu ada contoh lagi. Nah, di sini ada nomor 1, Ani adalah anak yang pintar. Kira-kira kata sifat yang ada di nomor 1 itu apa ya, anak-anak? Ya, jadi kata sifat yang ada di nomor 1 itu adalah pintar, karena Ani adalah anak yang pintar. Kata sifat yang diambil yaitu pintar. Yang kedua ada Doni selalu rajin membantu ibunya di rumah. Nah, di sini kalian ada yang tahu gak kata sifat dari nomor 2 itu apa? Ya, rajin. Karena di sini kata sifatnya itu merujuk kepada kata sifat seseorang. Yang ketiga, pemandangan di pegunungan itu sangat indah. Nah, di sini menjelaskan tentang suasana. Berarti kata sifat yang diambil yaitu, ada yang tahu gak anak-anak? Iya, betul, indah. Nah, yang keempat, rumah itu tampak besar dan megah. Aduh. Ya, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan nomor 1. Nah, yang nomor 2, Doni selalu rajin membantu ibunya di rumah. Kata sifat yang ada di nomor 2, ada yang tahu nggak itu apa? Ya, betul, rajin, karena di sini merujuk kepada sifat seseorang. Nah, yang ketiga, pemandangan di pegunungan itu sangat indah. Di sini kan kata sifat yang ketiga itu merujuk kepada suasana. Suasana, menjelaskan tentang suasana. Nah, kata sifatnya itu apa? Ada yang tahu gak? Betul, indah. Nah, yang keempat, rumah itu tampak besar dan megah.
kata sifat yang ditunjukkan yaitu kata megah karena menjelaskan tentang bentuk atau gambar dari rumah tersebut. Nah, yang nomor 5, kue buatan ibu rasanya manis sekali. Kata sifatnya ada yang tahu gak? Manis. Ya, betul, manis. Nah, jadi kalian udah tahu semua ya kata-kata sifat itu merujuk kepada apa saja. Nah, di sini ibu ada tugas untuk kalian. Nah, ada tugas untuk kalian. Nah, di sini ibu punya tugas. Di sini ada sifatku dan menurut temanku sifatku adalah. Ibu kasih contoh satu ya. Alda baik karena Alda membantu temannya untuk piket di kelas. Menurut temanku, sifatku. Menurut temanku, sifatku adalah pemarah karena misalnya karena Siva suka pemarah. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, ibu sekarang kasih waktu untuk kalian mengerjakan tugas ini, nanti dikumpulkan di depan ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Maaf. Jadi nanti Kita nggak kelas. iya, Bu. Jadi nanti kita kumpulkannya pada saat kita masuk kelas ya anak-anak. Sekarang ibu kasih latihan dulu, nanti kalau tidak selesai bisa dijadikan PR. Ya, ibu nanti kalian lanjutkan saja untuk PR ya, menjadi tugas. Nah, di sini Iya, Bu. ada yang masih bingung nggak sama yang ibu jelasin tadi? Iya, Bu. Ya, jadi kesimpulannya kata sifat itu tidak hanya tentang sifat seseorang saja, bisa berupa bentuk, bisa menjelaskan suasana atau apapun itu dengan yang lainnya. Nah, baik, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Giva. Ya, maaf Ibu atas kendalanya. Selanjutnya siapa?